dan kita akan menyajikan untuk Anda perbincangan-perbincangan yang sedang jadi trending topik di media sosial. Dan salah satunya hari ini yang sedang hangat diperbincangkan adalah masyarakat ramai memperbincangkan bagaimana dengan nasib Ahok ini. Apakah Ahok akan maju lewat jalur independen, tetap dengan jalur independen dengan segala tantangannya, atau ia kemudian memilih untuk berpindah diusung partai. Jalan Ahok untuk maju menjadi DKI 1 mengalami lagi tantangan lewat revisi dari Undang-Undang Pilkada, di mana diharuskan verifikasi dari para calon pendukung calon independen hanya dalam waktu 3 hari saja. Apakah itu mungkin dilakukan? Dan kemudian diikuti dengan pertemuan-pertemuan nih dengan pimpinan partai. Dan di sini sudah ada Mas Ikrar Nusa Bakti yang akan ikut mengupasnya bersama dengan saya di sini. Selamat malam Mas Ikrar. Malam Rita. Mas Ikrar, melihat dari perkembangan yang terjadi, verifikasi pendukung Ahok mendukung calon independen selama 3 hari, banyak yang mengatakan itu tidak mungkin. Apakah kemudian hal ini bisa menimbulkan satu situasi yang membuat kemudian Ahok akan berubah pikiran? Begini, pertanyaan saya, berapa orang yang akan ditugaskan untuk menjadi verifikator? Ya, karena ini kan sistemnya itu kan sistem sensus, yang katanya itu akan didatangi satu persatu rumah-rumah orang-orang itu. Ya. Dan kalau misalnya orangnya tidak ada dan kemudian adalah tugas dari Ahok dan teman Ahok untuk kemudian memanggil orang-orang itu untuk kemudian melakukan suatu testimoni bahwa mereka memang melakukan dukungan terhadap Ahok kan. Itu pertanyaan saya begitu. Apakah teman-teman DPR itu menggunakan nalar sehat ya dan juga melakukan suatu pendekatan-pendekatan yang bersifat metodologi kuantitatif ya untuk mencapai angka 1 juta dalam 3 hari. Nah, bicara soal nalar sehat, begitu ya. Kalau dikatakan logikanya pasti yang melakukan sensus itu adalah pasukan dari KPU, begitu kan? Nah, kalau dilihat dari jumlahnya kita sudah bisa kebayang seperti apa jumlah KPU. Jadi menurut Anda apakah penentuan 3 hari itu nalar sehat atau tidak? Kalau buat saya nggak masuk akal ya, apalagi ini sistemnya adalah sistem sensus. Ya, tadi saya katakan sensus. Kalau sensus itu berarti kan tadi one by one ya, supporters atau yang memberikan KTP itu didatangi ya. Saya tanya tadi, saya katakan petugas sensusnya itu berapa. Itu sama juga ketika misalnya KPU harus melakukan verifikasi apakah partai-partai politik baik yang baru ataupun yang lama itu harus diverifikasi dia punya kemudian hak atau tidak ya untuk menjadi peserta pemilu ya. Dan Anda tahu selama ini yang dilakukan oleh KPU atau KPUD itu adalah melakukannya dengan sistem sampel ya. Itu dilakukan dengan sistem sampel, ya, bukan dengan sensus. Semua. Sekarang kalau sensus taruhlah ada 10 partai dan kemudian dihitung dari Sabang sampai ke Merauke berapa kantor yang ada di DPC, DPW, kemudian DPD di seluruh Indonesia untuk semua partai politik ya. Taruh semuanya dikerjakan dalam 3 hari. Sanggup gak mereka? Kan? Ini jelas terlihat bahwa ini bisa dikatakan polanya partai politik ya. Untuk jadi gini, ya buat saya ya teman-teman di DPR itu yang adalah wakil-wakil partai politik ya. Mereka wakil-wakil politik, bukan wakilnya rakyat, karena kepentingan partai politik yang lebih mereka perjuangkan ketimbang kepentingan rakyat. Dan apa yang dilakukan dengan teman-teman di DPR dengan hasil undang-undang pilkada itu, buat saya itu melecehkan. Lagi-lagi melecehkan partisipasi publik di dalam politik ya, khususnya voluntarisme itu. Karena Anda tahu ya, teman Ahok itu adalah tingkatan kedua di dalam partisipasi publik dalam politik ya. Tingkatan yang pertama itu adalah relawan ya. Voluntarisme dalam artian relawan, tapi kerelawan itu kan bisa saja itu rela, tapi juga ada yang bisa juga yang atas dasar masih ada hubungan atas bawah lah. Tapi kalau namanya teman, misalnya Anda Ahok, saya itu teman Ahok, itu Anda dengan saya itu sejajar, ya, hubungan kita tuh sejajar, dan itu berarti ada suatu partisipasi publik yang benar-benar selevel, tidak ada hubungan pattern client atau tidak ada hubungan atas bawah. Itu yang berbeda dengan hubungan antara calon dengan partai politik. Anda betul, kalau buat saya begitu, ya. Kenapa demikian? Anda juga tahu ya, mengapa pendekatan yang tadi saya katakan pendekatan calon perseorangan yang itu muncul itu akibat dari manajemen politik di partai-partai politik yang sebagian besar itu masih menggunakan cara-cara lama ya. Apakah orang yang akan diajukan itu memiliki social capital atau tidak? Artinya kedekatan dengan oligarki, ketua-ketua partai. Kedua, apakah dia punya political capital atau enggak? Dia dapat dukungan rakyat atau tidak? Yang ketiga itu dia punya economic capital atau tidak? Itulah rekrutmen untuk menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Nah ini
Ahok ini kan boleh dikatakan dia Menabrak cuma semuanya. punya sosial capital dan kemudian political capital dalam artian dukungan dengan rakyat yang ada di Jakarta. Nothing to do with institusi yang namanya partai politik. Nah, buat saya kalau kemudian teman-teman di PDIP atau Gerindra mengatakan kita kan punya apa namanya itu standar operating prosedur sendiri dalam partai, nggak bisa Ahok kemudian bilang bahwa ayo kamu dukung saya, dan Anda tahu oke, SOP dalam partai memang penting, tapi dalam situasi yang mendesak apakah kemudian tidak bisa diambil keputusan yang juga mendesak. Sama juga mereka meminta verifikasi melalui cara sensus untuk 1 juta pemberi KTP dalam 3 hari. Mas, gitu. Kalau Anda bisa memberikan nasihat nih kepada Pak Ahok pada malam hari ini, apa nasihat yang Anda berikan melihat dari situasi yang menjepit dia saat ini? Kalau buat saya, karena dia sudah memilih pendekatan independen, go ahead dengan itu. Sebab kalau at any cost. Walaupun akhirnya kemudian tidak bisa. Betul. Kenapa demikian? Sebab kalau dia kemudian lompat pagar dari calon perseorangan menjadi calon dari partai politik, dia tidak akan mendapatkan legitimasi politik dan trust politik dari rakyat. Ya, bukan cuma dari teman Ahok. Dan jangan salah loh ya, teman-teman Ahok itu akan bisa melakukan negatif campaign terhadap Ahok ya, bahwa oh Anda, kita udah berjuang buat Anda berbulan-bulan, kita nggak dibayar, kita melakukan begini-begini untuk mendukung Anda, membela Anda, tiba-tiba in the end ya, pada menit-menit terakhir Anda pindah dari dukungan perseorangan menjadi partai, itu yang jelas trust, ya, kepercayaan politik hilang, dan tentunya legitimasi politik juga akan hilang. Just for the sake of posisi jabatan gubernur, itu kemudian Ahok kemudian mengorbankan itu apa namanya itu jati diri dia dan kehormatan diri dia, buat saya itu nggak worth it. Ini Mas terakhir, ini kan sedang dibawa revisi undang-undang pilkada ini ke judicial review. Menurut Mas, kira-kira melihat dari waktunya, apakah sempat? Begini, yang jelas ini teman-teman di Mahkamah Konstitusi juga harus sadar bahwa ini benar-benar apa namanya itu jebakan Batman. Ya, orang bilang jebakan Batman ya. Karena dalam waktu yang singkat Mahkamah Konstitusi harus memutuskan apakah kemudian pasal yang terkait dengan bahwa itu verifikasi 3 hari untuk 1 juta atau 10% atau 6,5% itu bisa dilakukan atau tidak. Dan kalau memang itu tidak masuk akal, tentunya pasal ini harus dianulir. Baik, kita lihat perkembangannya nanti ya Mas ya. Apakah kemudian pilihan dari Pak Ahok dan juga apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Ika sudah bergabung bersama kami. PT Transjakarta kembali meluncurkan rute baru bus Transjakarta. Sayangnya rute baru yang melayani penumpang dari Slipi ke Manggisan, Jakarta Barat hingga BSD City Tangerang Selatan itu kurang tersosialisasi. Rute baru ini mulai melayani warga sejak Senin kemarin. PT Transjakarta menyediakan 10 unit bus yang meluncur setiap jam menghubungkan Jakarta dengan Tangerang dan Tangerang Selatan. Sayangnya waktu kedatangan bus rute baru ini masih sangat lama. Penumpang harus menunggu selama 1 jam untuk bisa menikmati layanan satu bus. Selain waktu tunggu yang lama, rute baru tersebut juga kurang sosialisasi. Padahal untuk bisa menikmati layanan bus single Transjakarta yang mulai beroperasi dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam, warga cukup membayar Rp3.500. Harga yang murah dibandingkan ongkos bus Jakarta Merak atau Jakarta Tangerang yang lebih dari Rp5.000 satu kali jalan. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Edi Waskaban mengatakan sidang kasus pembunuhan Eno Fariha yang digelar Selasa tadi di Pengadilan Negeri Tangerang hanya agenda pembacaan surat dakwaan untuk terdakwa RAI. Sidang RAI dijadwalkan akan kembali digelar Rabu esok dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Salah satu tersangka pembunuhan Eno, Rahmat Alim alias RAI, hampir menjadi bulan-bulanan warga setelah mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Kerabat Eno Fariha yang geram langsung melampiaskan kekesalannya kepada tersangka saat berjalan keluar menuju mobil tahanan usai mengikuti sidang.
Beberapa orang mencoba memukul tersangka, namun petugas kepolisian segera mengamankan tersangka yang hampir dihakimi massa. Sidang perdana pembunuhan Eno dengan tersangka Rahma Alim berlangsung tertutup karena tersangka masih di bawah umur. Sidang akan kembali dilakukan dengan pemanggilan saksi-saksi pada Rabu esok. Ya, persidangan kita jalan maraton karena apa? Mengingat ini adalah perkara anak. Karena keterbatasan anak ini hanya di dalam pengadilan negeri ini hanya 10 tambah 15, hanya 25 hari itu harus sudah tuntas. Nah, makanya kita untuk besok juga kita lakukan sidang.